Luar biasa. Sehat semua? Luar biasa. NTB harus cepat maju dan sejahtera. Setuju? Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan, kita hormati bersama Wakil Menteri UMKM Bapak Helvi Yuni Moraza. Tepuk tangan untuk Pak Wamen. Pak Wamen ini kerja siang malam untuk kalian semua para pelaku UMKM khususnya di NTB. Kita doakan sehat terus, sukses terus, bisa memperbaiki UMKM kita seluruh tanah air. Yang saya banggakan, saya harapkan membawa kemajuan cepat NTB, Gubernur NTB Bapak Lalu Muhammad Iqbal. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Ini Pak Gubernur ini luar biasa, meninggalkan karir penting di Kementerian Luar Negeri untuk bertekad membawa NTB cepat makmur sejahtera. Pak Gubernur ini ngobrol sama saya luar biasa. Beliau berkesimpulan sebagai orang NTB harus pulang dan meyakini membangun NTB harus dari bawah dan melibatkan semua kekuatan di bawah untuk maju bareng-bareng. Setuju? Luar biasa. Yang saya banggakan, Sekretaris Kementerian Pariwisata Bapak Bayu Aji. Tepuk tangan untuk Pak Bayu Aji. Yang saya hormati Deputi Usaha Mikro Pak Riza Damanik, tuan rumah acara ini. Tepuk tangan untuk Pak Riza Damanik. Selamat sukses, terima kasih. Sudah 16 titik berapa? Ke 6 titik di NTB ini. Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro. Ini cara agar semua bisa berkoordinasi, berkolaborasi, cari jalan cepat, solusi efektif agar UMKM bangkit, naik kelas dan maju bersama seluruh stakeholders yang ada. Amin. Sekretaris Utama BPJPH Halal Bapak Akil Irham. Tepuk tangan untuk Pak Akil. Yang saya banggakan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Pak Pramudya Iriawan. Tepuk tangan untuk BPJS Ketenagakerjaan. Ibu-ibu pasti belum tahu, bapak-bapak belum tahu, Pak Dirut BPJS Ketenagakerjaan ini masuk dalam paket ekonomi yang baru diumumkan oleh Pak Menko dan menteri-menteri terkait. Salah satunya ada bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan, yang mana yang menerima bantuan ini nanti akan mendapatkan manfaat kalau sakit, kalau mengalami masalah. Gimana kalau kita tanya apa sih sebetulnya bantuan yang diberikan pemerintah? Besar sekali. Bisa kasih mic nggak Pak Dirut? UMKM telah sampaikan ada paket 8, 4, dan 5. Salah satu paket itu adalah bantuan iuran asuransi, gampangnya begitu. Bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Pak Dirut tolong jelaskan dikit supaya masyarakat NTB juga bisa menikmati bantuan pemerintah yang cukup besar itu. Bagaimana Pak Dirut, singkat? Baik, bisa Pak.
Terima kasih Pak Menko. Jadi atas paket salah satu dari 8 paket kebijakan ekonomi sosial ekonomi yang baru kemarin diluncurkan adalah subsidi atau bantuan diskon iuran bagi pekerja-pekerja di bukan penerima upah, khususnya untuk pengemudi untuk di ekosistem pengemudi ojek online. Ada sekitar target 700.000 pengemudi di ekosistem ini akan diberikan perlindungan. Dan salah satu perlindungan adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Bagi pekerja-pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, maka mendapatkan perlindungan dalam bentuk perawatan di rumah sakit sampai sembuh sesuai dengan kebutuhan medisnya, dan juga apabila yang bersangkutan mengalami cacat total dapat perlindungan dalam minimal adalah 48 juta, ditambah dengan kalau ada sudah memenuhi ketentuan tertentu dapat perlindungan pendidikan, bantuan pendidikan anak maksimal 2 orang anak sampai dengan perguruan tinggi. Kurang lebih seperti itu Pak Menko. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, hampir 1 juta pekerja non formal khususnya ojol mendapatkan bantuan iuran, sehingga kalau ada kecelakaan kerja akan mendapatkan pelayanan perawatan. Kalau musibah meninggal dunia akan mendapatkan bantuan berapa? 42 sampai 48 juta Pak. 42 sampai 48 juta cash kalau ada yang mendapatkan musibah. Dan saya berharap tidak hanya ojol, ini ke depan UMKM juga mendapatkan bantuan seperti ini. Amin. Yang saya banggakan Dirut PNM Pak Arief Mulyadi, tepuk tangan untuk PNM. Di NTB ini ada 480.000 pelaku PNM yang mendapatkan pendampingan kualitas, pemberian modal supaya menjadi pelaku usaha mikro yang tumbuh. Siapa yang pernah dapat PNM? Tepuk tangan. Siapa yang menjadi pendamping PNM? Siapa? PNM ini cara kerjanya memberi bantuan modal sekaligus pendampingan cara kerjanya, terutama ibu-ibu. Ini luar biasa di seluruh Indonesia. Saya berharap PNM di NTB ini juga tumbuh terus sehingga ibu-ibu terutama semakin menjadi kekuatan ekonomi keluarga yang makmur dan sejahtera. Amin. Jabat di lingkungan pemerintahan daerah, Pak Bupati. Mana Pak Bupati? Pak Bupati yang saya banggakan, tepuk tangan untuk Bupati kita. Para pelaku UMKM, para ibu-ibu pelaku usaha mikro, seluruh pemangku kepentingan yang hadir yang membantu UMKM yang saya banggakan. Pertama, kita semua berkomitmen, bersungguh-sungguh dalam festival kemudahan dan perlindungan UMKM ini sebagai jalan untuk terus meningkatkan sinergi, kolaborasi, jalan keluar, mengatasi seluruh problema, kesulitan-kesulitan UMKM kita. Mulai dari yang paling dasar, skill up, meningkatkan kemampuannya, tumbuh mampu, siap menjadi pelaku UMKM. Yang kedua, naik kelas. Tadi Pak Wamen UMKM menyampaikan, pemerintah provinsi sudah memulai dengan berbagai pelatihan. Tinggal kerja kita meningkatkan kelasnya, UMKM naik kelas. Dua bersinergi ini kita jalankan bersama-sama, sehingga kolaborasi
sinergi di dalam festival ini hanya salah satu momentum yang harus dilakukan di setiap hari dalam semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kata kuncinya, tidak ada hari tanpa kolaborasi, sinergi, dan upaya bersama menaikkan kelas UMKM kita. Karena apa? Sudah terbukti UMKM kita ini menjadi tulang punggung dan solusi ekonomi rakyat kita. Pak Wamen UMKM tadi menyebut pekerjaan mulia sekaligus pejuang-pejuang ekonomi adalah para pelaku UMKM kita. Sehingga semua stakeholders yang membantu tumbuh berkembangnya UMKM bisa juga kita sebut pejuang-pejuang ekonomi untuk kemajuan rakyat dan bangsa kita. Setuju? Jadi Pak Wamen ini pejuang juga. Tugasnya terus mengawal agar ada perubahan fundamental di dalam melindungi UMKM kita. NTB ini kaya raya, betul apa betul? Pariwisatanya luar biasa, betul apa betul? Sumber daya alamnya luar biasa berlimpah, betul apa betul? Tapi rakyatnya belum menikmati, betul apa betul? Oh, betulnya kok kenceng sekali. Sumber daya alamnya kaya, betul? Pariwisatanya jauh lebih baik dibanding Singapura, betul apa betul? Tapi rakyatnya kalah makmur dibanding Singapura, betul apa betul? Loh, betulnya kok terlalu kenceng? Pak Gubernur menyampaikan tidak ada pilihan. Langkah pertama seperti yang selalu Pak Presiden sampaikan, kita harus berani mengkoreksi, mengevaluasi, dan memperbaiki kesalahan di dalam pelaksanaan pemerintahan di hari-hari yang akan datang. Tuh. Kita harus terus berbenah. Saya dan kita semua berharap dalam waktu singkat NTB harusnya kalau alamnya makmur, kalau sumber daya alamnya kaya, NTB harusnya lebih sejahtera dan lebih cepat makmur dibanding Singapura, betul? Harusnya. Mau kita bertekad untuk bersama-sama, terutama para pejabat. Saya mengajak para pejabat semua, mari kita bertekad bersama-sama. Kalau pelaku UMKM, saya sudah hormat, Anda sungguh-sungguh bekerja saja, negara ini berterima kasih. Sungguh-sungguh apa yang disampaikan Pak Wamen dijalankan, siap berkompetisi, siap sungguh-sungguh dengan disiplin. Kalau sudah maju jangan mengurangi kualitas tadi. Kalau sudah laku jangan mengurangi kualitas. Untung tetap untung, tapi tidak manipulasi keuntungan, itu sudah cukup bagi negara. Tapi saya mengajak Festival Kemudahan dan Perlindungan ini, mengajak semua pejabat pusat dan daerah berkomitmen sungguh-sungguh kerja keras, membantu dan mendorong UMKM kita benar-benar mengatasi seluruh masalah yang dihadapi. Siap? Siapnya yang paling kuat UMKM-nya, bukan pejabatnya. Siap para pejabat? Siap, alhamdulillah. Mari kita bareng-bareng siap untuk membenahi dengan sungguh-sungguh. Salah satu yang paling pokok, semua pihak menjaga kepercayaan dunia, kepercayaan investasi, kepercayaan ekonomi atas terlaksananya keamanan di NTB. Siap? Pak Gubernur cerita, semua masyarakat bahu-membahu,
bersama aparat menjaga kepercayaan keamanan. Ini Pak Kapolda ada nggak Pak Kapolda? Pak Kapolda, mari kita ajak bareng-bareng. Basis utama majunya pariwisata apabila ada kepercayaan hukum, kepercayaan penegakan, dan kepercayaan terlaksananya rasa aman dan hukum di NTB. Setuju ya? Moga-moga semua mendengar ini. Pariwisata baru maju kalau terjamin keamanannya. Saya yakin kalau kita bahu-membahu, semua akan terwujud kepercayaan kepada keamanan. Dan saya yakin semua pihak siap bersinergi untuk mewujudkan keamanan itu. Jadi sebetulnya habis dari sini saya ingin mampir ke Polda supaya ayo mana titik celah kepercayaan itu bisa tumbuh. Tapi karena waktu nanti kita tunda kapan-kapan lagi ke sini. Saya yakin kekayaan NTB akan bisa dimunculkan kalau keamanan terwujud dengan baik di NTB ini. Amin ya robbal. Yang kedua, seluruh pejabat pemerintah termasuk saya bahu-membahu berkolaborasi seperti yang diperintahkan Bapak Presiden untuk benar-benar mencapai target yang tepat sasaran. Alhamdulillah baru saja Menteri Keuangan baru yang baru saja dilantik, yang juga telah diumumkan melalui Menko Perekonomian, salah satu yang menjadi kepentingan UMKM itu adalah fokus agar UMKM aman, bahwa pajak 0,5%, pajak pajak PPh untuk UMKM diperpanjang 0,5%. Dan saya yakin jangan hanya diperpanjang, pajak sekecil-kecilnya untuk UMKM selamanya harus diterapkan untuk UMKM kita. Yang pertama ini sampai 2029, artinya pemerintahan Pak Prabowo akan menjaga pengeluaran UMKM untuk pajak sekecil-kecilnya. Moga-moga para pembuat keputusan ini benar-benar akan melaksanakan dengan baik, ya. Yang kedua, fokus tadi, fokus. Semuanya mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat. Paket 8+4+5 adalah salah satu model dan masih banyak model-model kepada para pejabat. Contohnya Pak Sekretaris Menteri Pariwisata, Sekretaris Kementerian Pariwisata. Mari duduk bareng, kita bikin kolaborasi yang konkret, misalnya konektivitas antar daerah wisata bukan hanya menjadi impian, tapi kenyataan di depan mata kita. Penerbangan bisa benar-benar terkoneksi antar daerah wisata dengan sebaik-baiknya. Tadi Pak Gubernur cerita dari NTB ke Jogja, dari NTB ke destinasi-destinasi yang terkoneksi dengan baik. Jangan lagi kita lengah, penerbangan dan transportasi pada umumnya harus benar-benar menjadi syarat mutlak. Kalau pariwisata maju, kalau pariwisata nggak usah terlalu jauh-jauh mikir pariwisata global, asing, pariwisata nasional saja terkoneksi dengan baik, saya yakin akan berdampak kepada UMKM kita. Kata kunci yang ketiga adalah bahu mendorong infrastruktur pariwisata kita benar-benar diatasi semaksimal dan seoptimal yang kita mampu. Jangan sampai menunda-nunda. Ini yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, terutama para pejabat,
UMKM kita harus kita berikan. Tadi Pak Menteri UMKM sudah memberikan penjelasan kepada kita bagaimana hilir hulunya. Saya dan kita semua mari bekerja bersama. Salah satu poin penting hilir hulunya adalah bahan baku harus mudah didapatkan, murah didapatkan, tidak langka bagi para pelaku UMKM. Meskipun barang itu terpaksa impor. Kadang-kadang UMKM kita itu mahal pun berani beli, tapi barangnya tidak mudah didapatkan. Kadangkala barangnya ada, tapi harganya dimain-mainkan. Karena itu mari kita kawal UMKM kita mendapatkan bahan baku bagi kemudahan produksi UMKM kita. Itu tugas pemerintah, itu tugas kita semua. Karena itu mari kita berkolaborasi terus. Terima kasih kepada Pak Wamen UMKM, terima kasih kepada semua pihak yang berkolaborasi. Mari kita teruskan kolaborasi ini, mari kita wujudkan kemajuan NTB ini dengan sungguh-sungguh. Kita doakan Gubernur, Bupati sukses memimpin NTB ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal. Setelah pemerintah sungguh-sungguh, setelah pemerintah benar-benar mengatasi, tugas kita semua, para UMKM juga menjaga kualitas dan mutu yang terus dilakukan. Setuju? Terima kasih. Dengan demikian maka kita akan lanjutkan, kita teruskan festival ini sebagai langkah pembuka. Festival ini sebagai jalan yang harus ditindaklanjuti setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Kita ingin tahun depan, kita ingin 2 tahun yang akan datang, kita ingin 3 tahun yang akan datang, NTB menjadi contoh kebangkitan pariwisata dan UMKM bagi seluruh bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjuang kepada para UMKM, selamat berjuang kepada seluruh pejabat yang telah terus sungguh-sungguh, dan kita akan terus bekerja bersama mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.